Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Anissa Rahmayanti. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rancangan bahan ajar dan LKPD. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti dengan NIM 19016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi, yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana materi pembelajaran yang saya ambil di sini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, membahas mengenai teks prosedur. Di sini dapat terlihat mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret mengenai tema yang dibahas. Kemudian dalam kompetensi dasar, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara menyajikan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain sebagai sesuatu yang dibahas dari sumber yang atau dibaca serta didengar. Kemudian menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, kuliner khas daerah dari apa yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.1 mengidentifikasi struktur teks prosedur dari apa yang dibaca atau didengar. Kemudian 3.2 mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.1 untuk mengidentifikasi teks prosedur tentang membuat bolu koja. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur cara membuat bolu koja. Peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan tentang teks prosedur cara membuat bolu koja. Peserta didik mampu membuat teks prosedur tentang cara membuat bolu koja atau kemudian sesuai dengan topik yang dibahas dari buku siswa. Kemudian strategi aktivitas pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di sini guru memberikan salam dan formalitas kepada kelas dengan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru membagi siswa menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 10 siswa. Di sini jumlah siswa yang saya ambil adalah sebanyak 30 orang dalam satu kelas. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran dari garis besar, cakupan materi, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk membuat teks prosedur cara membuat bolu koja. Kemudian kegiatan intinya, peserta didik mengamati video dari sumber yang diberikan oleh guru di Infokus, yaitu mengenai prosedur pembuatan bolu koja yang diperkuat dengan contoh teks prosedur yang ada di dalam buku paket siswa. Kemudian peserta didik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang ada di dalam video dari apa informasi yang mereka tangkap. Peserta didik berdiskusi dalam forum atau kelompok yang telah dibagi untuk dapat menentukan bagian-bagian dari teks prosedur dengan mengamati dan menggali informasi dari 3 pilihan gambar yang ada di dalam buku paket siswa. Yang pertama adalah teks prosedur membuat buket bunga, yang kedua teks prosedur membuat es kopi, dan yang ketiga teks prosedur membuat tanaman hidroponik yaitu tanaman pakcoy. Kemudian yang keempat, guru memantau diskusi dalam forum, memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya yang kelima, peserta didik mewakili kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok mereka terkait materi yang dibahas atau tema yang dibahas. Dan yang ketiga, kegiatan penutupnya adalah guru memberikan tanggapan pada setiap kelompok sesuai dengan apa tema yang dibahas oleh kelompok. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas untuk setiap siswa yaitu menulis teks prosedur dalam kelompok. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan ditindaklanjuti dalam masing-masing kelompok yaitu dalam bentuk video prosedur.
Penilaian pembelajarannya adalah yang pertama teknik penilaian. Penilaian berdasarkan portofolio proyek, yaitu berupa kerja kelompok siswa tadi. Dan bentuk penilaian membuat teks tentang cara membuat sesuatu dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang benar. Yang kedua, video cara sesuatu atau membuat teks prosedur dalam bentuk kelompok sesuai dengan topik dari yang telah diambil kelompok tadi. Kemudian ada bahan ajar. Di sini kita akan membagi 4 aspek yang dibahas. Yang pertama adalah kerangka materi ajar memahami teks prosedur. Yang kedua, kerangka materi ajar memproduksi teks prosedur. Yang ketiga, kerangka media ajar memahami teks prosedur. Yang keempat, kerangka media ajar memproduksi teks prosedur. Yang pertama yaitu di dalam kerangka materi ajar memahami teks prosedur. Yang pertama, capaian pembelajaran siswa mampu menguasai konsep teoritis tentang yang pertama, rambu menyusun dalam memahami teks prosedur. Yang kedua, membuat rancangan dalam memahami teks prosedur. Yang ketiga, mengembangkan rancangan materi teks prosedur. Yang keempat, dapat merevisi bentuk teks prosedur sesuai dengan proses belajar. Yang B, orientasi. Pada materi ajar ini tampil 2 hal penting. Yang pertama adalah rambu-rambu menyusun dalam memahami teks prosedur. Yang kedua, contoh memahami teks prosedur. Asumsi materinya adalah asumsi dasar tentang memahami teks prosedur, unsur-unsur pokok materi ajar teks prosedur. Yang ketiga, unsur lengkap dari materi ajar teks prosedur. Kedua adalah kerangka media ajar memahami teks prosedur. Yang pertama, orientasi. Media pembelajaran mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan isi dari pembelajaran. Tanpa ada media pembelajaran, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Alat melakukan pembelajaran bisa disebut dengan media pembelajaran. Dengan itu, media pembelajaran menjadi salah satu unsur penting dan pokok dalam proses belajar. Kemudian yang B-nya adalah beberapa jenis media bisa digunakan dalam memahami teks prosedur. Yang pertama, menggunakan media teks. Contoh teks prosedur dari buku ajar siswa dan juga yang diberikan contoh oleh guru. Yang kedua, media visual. Media visual adalah gambar atau objek dan foto. Ketiga, media bergerak berupa video kreatif. Dan keempat, media manipulatif. Dan yang kelima, manusia. Yang C-nya adalah pilihan media. Untuk memilih media yang akan ditampilkan dalam bentuk video dengan karakteristik isi dari video, memahami teks prosedur berikut ini adalah skemanya. Materi yang dipahami yaitu tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, tahapan membuat teks prosedur. Contoh teks prosedurnya di sini adalah cara membuat kue bolu koja. Selanjutnya adalah kerangka media ajar memahami teks prosedur. Yang pertama, orientasi. Media pembelajaran mempunyai tujuan utama menyampaikan pesan, menyampaikan isi pembelajaran. Tanpa adanya media, siswa akan mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya adalah pilihan media. Untuk pilihan media di sini, berikut ini adalah skema video dari pilihan media yang diambil. Di sini guru ada skema memproduksi teks prosedur, yaitu mengulang kembali beberapa materi yang telah diajarkan atau yang sekiranya perlu untuk dibahas atau penting. Kemudian menampilkan atau memaparkan video dari teks prosedur. Yang pertama itu dalam bentuk kelompok itu adalah video kelompok buket bunga, video kelompok membuat minuman, dan video bercocok tanam tanaman pakcoy. Kerangka LKPD memahami teks prosedur. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar teks prosedur, menentukan tujuan, jenis, ciri, umum, dan isi dari teks prosedur. Indikator di dalam LKPD menentukan ciri umum dari teks prosedur, menentukan tujuan dan dari isi teks prosedur, menentukan jenis teks prosedur, menentukan struktur eksplanasi, mendapatkan fakta
dari kalimat dan ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur, meringkas urutan isi dari teks prosedur, menjawab pertanyaan isi teks prosedur, menyimpulkan urutan teks prosedur. LKPD. Nah, di sini ini ada contoh gambar dari membuat bolu koja. Guru akan menyuruh siswa untuk mengamati. Tugas pertama dari Ananda sekalian adalah untuk mengamati. Nah, amatilah video berikut ini. Kemudian guru memaparkan video cara membuat bolu koja. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk memancing respon siswa. Apakah siswa itu mengerti atau tidak, apa yang perlu dipahami, apa yang perlu ditegaskan. Kemudian mengumpulkan data dari apa video yang mereka simak tadi. Dan yang keempat, mengomunikasikan data ini adalah sebuah bentuk dari pemahaman dan tingkat pemahaman dari siswa itu sendiri. Nah, kerangka LKPD untuk memproduksi teks prosedur di sini ada 3 gambar. 3 gambar itu yang pertama membuat buket bunga, yang kedua adalah gambar membuat es kopi susu, dan yang ketiga tanaman hidroponik yaitu tanaman pakcoy. Nah, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Setelah itu, setelah mampu memahami teks prosedur, siswa diminta memproduksi teks prosedur mereka sendiri dengan berkelompok, memilih salah satu gambar dan pilihan gambar ini bisa dengan acak atau pilihan dari masing-masing kelompok. Yang pertama mengamati. Di sini sama sebelumnya dalam membuat mengamati video, kemudian mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dan mengomunikasikan datanya. Nah, data ini adalah bentuk dari diskusi siswa dalam membuat teks prosedur secara berkelompok. Kemudian sebagai guru untuk melanjutkan tugas minggu depan sebagai bentuk pemahaman siswa dan juga untuk tugas portofolionya. Kemudian sebagai tugas minggu depannya, guru menyuruh siswa memproduksi sendiri video teks prosedur yang telah mereka buat sebagai wujud pemahaman dari siswa dan juga sebagai bentuk tugas. Nah, itu tadi materi kita mengenai bahan ajar dan LKPD dari rancangan bentuk pembelajaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.